ikhlas dan memantapkan niat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila mara'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya, dan bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya. Jadi barang siapa hijrahnya kepada keduniaan yang ingin dimilikinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada yang ia tuju. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam ayat lain, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Hajj 37. An-Nawawi berkata, niat artinya tujuan, yakni kehendak hati. Makna hadis di atas adalah tidak sah amal perbuatan itu kecuali dengan niat. Telah disebutkan dalam ayat-ayat yang menunjukkan hal ini. Allah berfirman, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Al-Ahzab 5. Dalam ayat lain disebutkan, daging-daging unta dan darahnya tidak sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Hajj 37. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, akan tetapi niatmu yang dapat mencapainya. Kaum muslimin bersepakat akan agungnya peran hadis ini dalam banyak manfaat dan kebenarannya. Imam Syafi'i dan lainnya berkata, hadis itu sepertiga Islam. Lebih jauh, Asy-Syafi'i berkata, hadis itu termasuk ke dalam 70 bab fikih. Yang lainnya berkata, hadis ini adalah seperempat Islam. Abdurrahman bin Mahdi dan yang lainnya berkata, setiap orang yang mengarang kitab hendaknya memulainya dengan hadis ini sebagai peringatan bagi pembacanya untuk memperbaiki niatnya. Niat merupakan salah satu unsur utama akhlak, karena setiap gerak-geri atau diam adalah ikhtiari, sikap pilihan, yang tidak terjadi kecuali karena tiga hal: pengetahuan, kehendak, perbuatan. Amal itu sendiri terbagi menjadi tiga macam. Amal ketaatan, yaitu yang terikat dengan niat dalam hal keabsahannya dan berlipatnya pahala. Amal mubah yang kedua, yang dibolehkan, ini juga terikat dengan niat, bisa termasuk ketaatan dan bisa juga termasuk kemaksiatan. Disebutkan dalam hadis, al-khailu li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Menunggang kuda bisa mendatangkan pahala bagi seseorang, bisa juga rasa takut, bisa juga dosa. Yang ketiga, amal maksiat. Ini pun sama, tidak terlepas dari pangkalnya, yaitu niat. Dalam hal ini tidak dapat selayaknya seorang jahil memahami secara sempit keumuman sabda Nabi. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya, sehingga mengira bahwa suatu kemaksiatan bisa berubah menjadi ketaatan karena niat. Pemahaman ini tidak benar. Seperti halnya mengunjing seseorang untuk menyenangkan hati orang lain, atau memberi makan orang fakir dari harta orang lain.
Niat pun mempunyai beberapa bagian, yaitu yang pertama, yang terdetik atau yang terbesit di dalam benak. Manusia tidak dapat menghalaunya dari dalam benak dirinya. Dengan rahmat dan anugerahnya, Allah melewatkan dari umat ini apa yang terbesit dalam jiwa umat ini selama belum terrealisasi. Demikian berdasarkan hadis Rasulullah, Innallaha tajawaza li ummati ma haddasat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Sesungguhnya Allah melewati, tidak menghisap untuk umat ini apa yang terbesit oleh jiwanya selama belum diucapkan atau dikerjakan. Kedua, kehendak untuk melaksanakan. Pada fase ini, si pemilik niat yang baik akan mendapatkan pahala sebelum melaksanakannya. Dan jika melaksanakannya, maka akan ditulis baginya 10 kali kebaikan atau lebih. Berbeda dengan keburukan. Jika seseorang mempunyai niat keburukan dan belum melaksanakannya, maka tidak ada keburukan yang ditulis baginya. Dan jika ia tidak melaksanakannya karena Allah, maka akan ditulis satu kebaikan baginya. Namun jika ternyata ia melaksanakan niat buruknya, maka hanya akan ditulis satu keburukan. Ini merupakan fadilah terhadap para hambanya. Rasulullah bersabda, Yaqulullah idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha fa in amilaha faktubuha bimisliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah wa idza arada an ya'mala hasanatun falam ya'malha faktubuha lahu hasanah fa in amilaha faktubuha lahu bi'asyri amsalha ila 700. Allah berfirman, jika hambaku hendak melakukan suatu keburukan, maka janganlah kalian para malaikat menuliskannya sebelum ia melakukannya. Jika ia melakukannya, maka tulislah yang setara dengan perbuatannya. Jika ia meninggalkannya karena aku, maka tuliskanlah untuknya satu kebaikan. Jika ia hendak melakukan suatu kebaikan dan belum melaksanakannya, maka tuliskanlah baginya satu kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka tulislah baginya 10 kali lipat hingga 700 kali lipatnya. Mantap untuk melakukan pada fase ini. Wallahu a'lam. Seorang akan diganjar jika tidak ada faktor lain yang menghalangi kehendaknya dan tekadnya. Pada fase ketiga ini, walaupun tidak sempat melakukannya, disebutkan dalam sebuah hadis, Inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fihi habasahumul uzur. Sesungguhnya ada orang-orang di Madinah yang di belakang kami. Kami tidak melintasi daratan rerumputan dan tidak pula lembah kecuali mereka bersama kami. Hanya saja mereka terhalang oleh uzur. Kita mohon kepada Allah yang Maha Agung, semoga menjadikan niat kita ikhlas hanya karena mengharap ridha dan rahmatnya yang mulia. Dan semoga menjadikan perbuatan kita senantiasa sesuai dengan syariatnya yang lurus.